seperti apa Mas? Sebenarnya kan kalau kita mengacu pada materi aslinya, di mana ini berangkat dari sebuah film cerita pendek karya Dewi Lestari. Selamat datang di channel YouTube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gaya hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. Saya dulu yang nanya ya, jadi teman-teman silakan mencatat, mana tahu ada materi yang bisa dipakai untuk memberitakan tentang Ben dan Jody ini. Pertanyaan pertama, deg-degan gak nih? 200.000 rupiah. Bukan, tidak rebutan ini. Satu-satu, tidak rebutan. Lucu. Yang pertama adalah Mas Christian Immanuel selaku produser. Oke, tadi saya niatnya mau ngelilingin tapi jauh ternyata. Pertanyaan pertama, Mas Christian mengalihkan genre sebuah IP yang orang-orang udah khatam gitu bahwa ini tuh drama persahabatan menjadi film aksi persahabatan. Apa aja yang disiapin sama Mas Christian dan tim selaku produser untuk memindahkan itu, memindahkan sudut pandang orang, kebiasaan orang, karena kan orang Indonesia kan biasanya gitu ya, kalau udah biasanya kan ini, masa jadi ini. Nah, bagaimana Mas Christian mempersiapkan ini semua, Mas? Silakan Mas. Mungkin memang kita dimulai dengan mimpi ingin melanjutkan petualangannya Filosofi Kopi. Memang judulnya pun dulu kita udah ini kita buat di Filosofi Kopi 3, Filkop 3 kita nyebutnya. Tapi sejalannya waktu memang menjadi pertanyaan kita adalah cerita apa lagi sih Ben dan Jody dan kopi ini yang harus diceritakan. Apakah kita tidak mau men-challenge lebih jauh lagi Ben dan Jody ini gitu. Dan kita tahu bahwa Filosofi Kopi bisa hidup karena Ben sebagai tukang kopi dan Jody sebagai sahabatnya yang menghidupi dari film pertama dan film kedua. Dari situlah kita mulai mengeksplor possibility petualangan apa sih yang perlu dialami, yang akan diterjuni lebih jauh lagi dari Ben dan Jody. Itulah kenapa kita mencoba bergeser ke genre action, dimana kita tidak mau mengikuti bahwa kalau film pertama drama, film kedua drama, film ketiganya harus drama gitu. Jadi itu yang kita persiapkan. Dan setelah berdiskusi dengan Mbak Dewi Lestari memberi restunya juga. Itu yang membuat kita yakin bahwa ya kita nggak mau seperti film-film lainnya. Kalau udah kepatok film pertamanya drama, selanjutnya drama gitu. Dan yang kedua bahwa ya kalau ditanya apakah Ben dan Jody ini apakah film yang berbeda? Iya, film yang berbeda. Ini kalau ditanya perlu nggak ya kita nonton Filkop 1, Filkop 2? Kalau mau silakan untuk mengetahui karya-karya kita. Tapi Ben dan Jody menjadi marka atau tanda di mana petualangan baru Ben dan Jody ini. Jadi nggak wajib nonton Filkop 1, Filkop 2. Jadi memang ini adalah bisa dianggap film pertama awal petualangan barunya Ben dan Jody gitu. Oke, ada resistensi nggak sih dari semenjak ngeluarin teasernya gitu dari netizen kita yang budiman? Ada resistensi nggak? Kalau resistensi pasti ada. Oke. Dan kita sudah mempersiapkan itu. Oke. Dengan cara apa? Membuktikan bahwa film action Indonesia nggak jelek. Dan terbukti dari teaser dan trailer yang kita buat. Gitu. Oke. Menarik. Terima kasih Mas Christian. Boleh tepuk tangan untuk Mas Christian. Fantasi of Angga Dwi Masa Songko. Pertanyaannya adalah, apakah saya tidak ada di fantasi Anda, Mas? Panitia kok nulis gini? Enggak. Pertanyaannya adalah, maksudnya from the fantasy of Angga Dwi Masa Songko ini seperti apa, Mas? Sebenarnya kan kalau kita mengacu pada materi aslinya, di mana ini berangkat dari sebuah film cerita pendek karya Dewi Lestari di sebuah buku kumpulan cerita pendek berjudul Filosofi Kopi. Lalu kemudian di situ ada Ben sama ada karakternya yang Ben sama Jody.
Dan sebenarnya cerita yang ditulis oleh Mbak Dewi itu selesai di film pertama, bahwa kemudian ada film kedua pun itu sudah pengembangan dari universe yang memang kita ciptakan saat kita mengadaptasi dari cerita pendek. Lalu kemudian waktu mau bikin sebenarnya melanjutkan project ini tuh lebih ke sebuah, ya tadi misalnya sahabat sejati gitu ya, sahabat sampai mati, karena memang ini adalah project persahabatan sih gitu. Jadi kami bertemu, saya, Glenn, Chico, Rio ketemu di, ada Anggia juga gitu ya, ketemu di project ini 2015. Dan ada banyak sekali film yang kita atau project yang kita kerjakan, tapi entah kenapa project ini tuh selalu membawa kita kembali lagi gitu. Jadi nggak pernah ada rap gitu di Filosofi Kopi gitu. Danang juga pernah masuk ke universe Filosofi Kopi di seriesnya. Dan selama 5 tahun kami berproses sebagai sahabat juga. Dan waktu ingin melanjutkan berikutnya, saya rasa saatnya bermain-main dengan fantasi gitu. Fantasi di mana apa yang terjadi terhadap dua karakter ini ya, kalau misalnya kita push genre-nya jadi action gitu. Terus ketika kita push jadi action, apa yang perlu kita apa elemen yang perlu kita ciptakan, lalu kemudian penciptaan elemen-elemen tersebutlah fantasi yang saya create untuk universe barunya Ben and Jody. Misalnya contohnya ada satu desa namanya Desa Wanareja di sini, di mana ada Rinjani sama Tambora, diambil dari dua nama gunung di NTB. Itu adalah fantasi saya terhadap komunitas adat yang selama ini sering kita baca, sering kita dengar, menghadapi banyak sekali tantangan terhadap perubahan zaman, di mana pertumbuhan ekonomi menuntut mereka untuk menyerahkan lahan ulayat, dan kemudian mereka harus direlokasi, dan ada banyak sekali komunitas-komunitas adat yang kemudian bertahan dan melawan. Tapi kalau misalnya mau dibikin satu tempat kok kayaknya terlalu spesifik, sehingga kita membuat ini jadi fantasi gitu ya. Terus kelompok AA Tubir juga sangat fantasi saya terhadap ngebayangin punya gerombolan si berat yang serem tapi lucu gitu. Contohnya misalnya Kang Yayan namanya Tubir. Apa sih Tubir? Kalau dibalik kan ribut gitu kan. Ini kan emang mockingan anak Blok M Mahakam kalau lagi berantem aja gitu kan. Ya kita masa-masa tawur menawur itu kan, ya kan, masih ada basis bis tingkat, ya kan, Satan 46, Budut gitu-gitu kan, masih ya ke sekolah pakai penggaris besi, bukan buat belajar tapi buat jaga-jaga gitu. Maksudnya dunia pengalaman itu yang kemudian saya bawa ke sini, di mana ada karakter namanya penjahat namanya Gele, ya Gele gitu kan. Terus habis itu ada karakter namanya Getem, orangnya nggak bisa ngomong, tapi karena udah dianggap anak sama Tubir, setiap dia ngerem kayak mau boker gitu, Tubir tahu dia ngomong apa gitu. Kalau dia ngomong Tubir tahu dia ngomongin Jody gitu. Ya cuman dia sama Tubir doang, atau maksudnya those kind of fantasy yang kemudian saya create di sini, situasinya, bagaimana karakter Rinjani itu dibentuk, perempuan pemimpin dengan panah, terus punya adik yang juga perempuan, tapi karena dibesarkan sebagai perempuan yang juga independen, sehingga dia nggak mudah untuk dipimpin gitu. Terus kemudian ada anak kecil yang namanya Musang, diambil dari nama binatang, yang orang selalu ngerasa kalau anak kecil di dalam sebuah film action tuh rata-rata jadi anak yang harus dilindungin gitu. Tapi di sini Musang punya karakter yang berbeda gitu. Atau ada karakter namanya Jago gitu. Diambil dari mana Jago? Ayam Jago? Bukan. Gara-gara sering nontonin sosial media Bang Jago. Ya udah namanya Jago aja udah gitu. Ya udah dia Jago aja, jago berantem, jago. Terus kemudian dibikinlah, di-create karakternya seperti ini.
itu adalah fantasi-fantasi yang terjadi, yang saya create untuk melebarkan film ini, sehingga membuat mudah-mudahan flipping genre di universe-nya Ben dan Jody ini jadi make sense buat penonton yang nonton film ini nantinya gitu, jadi believable. Jadi Ben dan Jody yang filosofi kopi yang pertama dan yang kedua itu mungkin juga bisa ditonton juga lagi untuk pengenalan karakter kali ya, terutama untuk Ben dan Jody-nya. Iya, tapi sebenarnya ya kalau misalnya mau lihat masa-masa Ben dan Jody jadi warga biasa ya boleh lah nonton 1, 2. Tapi kalau nggak mau nonton ya nggak apa-apa juga gitu. Kita bisa mulai mengenal Ben sama Jody juga dari film ini. Jadi sebenarnya ini benar-benar jadi film yang sebenarnya independen dari 2 film sebelumnya, walaupun tetap ada di dalam satu universe yang sama. Mungkin terdengar eksperimental gitu ya, tapi sebagai sebuah storyteller, buat saya ini challenge yang menurut saya setelah bikin NKCTHI dari buku yang dengan kumpulan surat atau quotes gitu, jadi sebuah cerita yang lebar, atau misalnya mengadaptasi Wiro Sableng gitu dari buku karya Bastian Tito yang luar biasa terus kemudian jadi satu film. Apalagi yang kira-kira bisa saya kerjain gitu kan. Mungkin nge-cross genre yang di Indonesia mungkin sebagai sebuah industri masih jarang yang melakukannya gitu. Itu jadi kayak tantangan berikutnya aja buat saya sebagai seorang storyteller gitu. Makanya kemudian next mungkin yang akan rilis itu Mencuri Raden Saleh misalnya, itu kan juga sebuah usaha untuk menjawab tantangan dari dalam diri sendiri tentang saya mau berkembang jadi director atau pencerita kayak apa sih gitu. Oke.